Hai cuan-cuan people, balik lagi bareng gue Chris dari CCN Indonesia. Setelah di video lalu kita membahas tentang tuyul digital atau crypto mining rig. Kali ini gue mau menjelaskan lebih detail ke kalian tentang salah satu metode mining yang digadang-gadang mempunyai kelebihan dari sisi keringanan beban biaya keuangan dibandingkan mining rig, yaitu cloud mining. Cloud mining ini muncul karena semakin banyak orang yang tertarik dengan metode penambangan kripto, dan dia pun mencoba berbagi trik agar penambangan kripto berjalan dengan maksimal. Tapi nggak perlu semua orang sanggup dan punya waktu untuk merakit alat miningnya kan? Makanya mereka yang ingin lebih instan akan memilih jasa penyewaan rig ataupun cloud mining. Lalu apa aja sih kelebihan dan jenis yang digunakan dalam cloud mining ini? Sebelum gue menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, gue mau berterima kasih buat kalian yang terus mengikuti konten CCN Indonesia. Dan jangan lupa terus untuk subscribe channel ini agar gue dan tim CCN bisa lebih semangat lagi untuk menyajikan konten-konten informatif seputar dunia cryptocurrency dan finansial. Berbeda dengan metode penambangan biasa, cloud mining ini adalah proses mining yang menggunakan kekuatan cloud computing untuk menambang aset kripto. Sederhananya, dengan cara mining ini lo menggunakan dan membayar pihak ketiga untuk melakukan mining yang khusus untuk lo. Jadi lo nggak perlu punya rig atau perangkat menambang. Lebihnya lagi, melalui cloud mining ini lo nggak perlu menjalankan node blockchain. So, intinya di sini lo yang merupakan miner menyewa alat rig atau menyewa hash power aja. Dan untuk ukuran kekuatan mining rig biasanya dihitung berdasarkan satuan gigahash per detik dan terahash per detik. Dan kemudian si penyedia layanan cloud mining yang alatnya lo sewa ini akan mengoperasikan miningnya sesuai dengan yang sudah lo pesan. Biasanya orang-orang yang memiliki cloud mining ini adalah seorang pemula dan belum memahami cara menambang dan nggak mau ribet. Ingin mendapatkan hasil yang maksimal daripada beli komputer mahal-mahal dan mengeluarkan banyak waktu. Dengan cloud mining ini, lo cuma perlu memakai laptop seadanya, lalu mengikuti peraturan tertentu dan memasukkan alamat wallet yang lo punya. Kemudian untuk prosesnya, lo cuma perlu siapin uang untuk membayar biaya layanan sesuai dengan keuntungan yang lo inginkan. Apalagi layanan mining ini sudah tersebar di berbagai belahan dunia. Jadi di mana aja lo tinggal, layanan cloud mining ini tetap bisa dilakukan. Nah, buat lo ingin mencobanya nih, gue beritahu cara-cara dan langkah-langkah menggunakan cloud mining secara umum. Yang pertama, lo harus memiliki cloud mining terpercaya dan terbukti dari berbagai segi. Misalnya dari keuntungan yang didapat, sampai dengan jaminan akan keamanannya. Caranya adalah dengan melakukan riset dan perbandingan layanan cloud mining satu dengan yang lainnya. Pilih yang paling cocok dengan lo dan terpercaya tentunya. Setelah memiliki cloud mining yang terpercaya, lo harus memiliki cryptocurrency yang di-mining. Karena ada beberapa layanan yang menyediakan lebih dari satu kripto. Jadi pastikan lo memiliki cryptocurrency dengan tingkat mining yang menguntungkan. Kalau sudah menemukan cryptocurrency yang cocok, lakukan pendaftaran dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian, pastinya jangan lupa untuk melakukan pembayaran. Harga yang harus dibayar akan bervariasi tergantung dengan kualitas layanan dan pemilihan cryptocurrency serta hash yang dipilih. Apabila sudah membayarnya, atur layanan cloud mining agar bersinergi dengan perangkat keras yang lo gunakan. Ikuti tata cara yang diberikan dan lo sudah bisa deh memulai miningnya. Kalau misalkan ada kendala dalam pelaksanaannya, jangan ragu untuk menghubungi penyedia cloud mining tersebut. Oh iya, gue beri 4 situs mining cloud yang disebut terbaik dan direkomendasikan oleh banyak pengguna. Yang pertama ada hashlist.com. Situs ini merupakan penyedia layanan mining dengan jumlah pengguna yang sudah mencapai 240.000 orang. Dalam Hashlist menawarkan beberapa pilihan cryptocurrency seperti Bitcoin Cash, Bitcoin Litecoin, Ether, Filecoin, dan Dogecoin. Yang kedua ada MineDollar. Situs kali ini sudah banyak dikenal oleh pengguna karena diketahui merupakan pemain lama di bisnis penambangan kripto jenis cloud mining. Saat ini MineDollar memiliki 320.000 pengguna di lebih dari 100 negara. Adapun cryptocurrency yang ditawarkan adalah Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum, Ripple, USDT, USDC, dan Dash. Biaya termurah yang dipatoknya mulai dari $10.000 per bulan. Yang ketiga adalah Genesis Mining. Ini adalah salah satu layanan cloud mining tertua di dunia loh. Dalam Genesis Mining terkenal pula dengan kemudahan dan kecepatan penyetoran serta penarikan dana hasil mining. Cryptocurrency yang didukung antara lain ada Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin, dan masih banyak lagi. Investasi yang ditawarkan mulai dari $16.000.
Selanjutnya ada NiceHash. NiceHash ini cukup bisa diandalkan karena memiliki perkembangan yang sangat pesat dan nilai sangat menguntungkan. Saat ini NiceHash punya penambang fisik mencapai 1 juta orang dengan pengguna aktif layanan mereka sekitar 650.000 orang dari 190 negara. Investasi dalam NiceHash dipatok minimal 51.000 US dollar dan mendukung lebih dari 30 jenis algoritma konsensus. 4 rekomendasi situs layanan cloud mining ini gue dapetin dari beberapa riset dan masing-masing penyedia layanan pastinya punya keterbatasan dan keunggulannya masing-masing. Jadi buat lo yang ingin mencoba cloud mining jangan lupa untuk lakukan riset serta perbandingan layanan satu dan lainnya lebih dalam lagi. Atau kalau misalnya lo punya rekomendasi layanan cloud mining selain keempat situs tadi, bisa tulis di kolom komentar nama situs dan kelebihannya ya. Setelah tahu pengertian dan layanan cloud mining, sekarang gue akan mengenalkan lo jenis-jenis cloud mining. Ada 3 jenis cloud mining yang sering digunakan miner untuk meraup keuntungan. Ada hosted mining. Cloud mining jenis ini mempunyai cara menyewa mesin penambang yang di-host oleh provider. Jadi penyewa rig mining masuk dalam kategori jenis hosted mining. Lalu ada virtual hosted mining. Cloud mining jenis ini di-hosting secara virtual. Server ini dikelola oleh penyewa dengan cara menginstal software penambang. Beberapa di antaranya juga menggunakan server yang umum, digunakan guna untuk hosting website. Jenis yang terakhir adalah Rested Hosting Powered. Cloud mining jenis ini menyewa daya hosting tanpa komputer fisik atau virtual. Jenis ini pun paling sering digunakan dalam metode cloud mining. Nah, semua jenis mining ini udah tergantung kecocokan dengan miner dari segi waktu dan dana yang tersedia. Kalau lo melakukan cloud mining, jenis mana yang lo gunakan? For your information, dalam pengertian cloud mining sendiri sebenarnya bukan menyewa hostingnya, tetapi lebih ke menyewa hash power yang disediakan oleh provider. Lo nggak memerlukan host ataupun space seperti website untuk menempatkan software penambang. Hal ini berbeda dengan virtual hosting yang dikelola dengan kode program sendiri untuk pembuatan website mining Kryptonaut. Jadi intinya, cloud mining ini mempermudah miner untuk mendapatkan cryptocurrency dengan meminta bantuan orang ketiga dan membayarnya. Biasanya dalam prosesnya, contohnya si provider punya perangkat dengan total 10 terahash. Nah, penawaran sewa cloud mining akan dibuka. Tapi kalau seluruh hash habis terjual, maka pengguna harus menunggu ketersediaan perangkat berikutnya. Oleh karena itu, biasanya terdapat beberapa provider langsung menutup penjualan hash powernya hanya dalam hitungan hari dan kemudian membukanya lagi. Jumlah hash yang ditawarkannya pun terbatas, serta operasionalnya membutuhkan daya listrik yang besar. Bahkan biasanya lokasi atau tempat penambangan terdekat dengan pembangkit listrik juga. Dari semua kemudahan serta syarat yang diberikan, pastinya metode ini juga memiliki keuntungan dan risikonya sendiri. Beberapa keuntungan dari metode cloud mining ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, situasi sekitar akan lebih kondusif karena nggak ada satupun rig yang berdiri di rumah. Jadi suasana ruangan pun jadi nggak berisik. Beban listrik pun akan lebih murah karena yang kita tahu mining kan membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Dengan cloud mining, tagihan listrik rumah lo nggak akan boncos. Kemudian karena nggak ada hardware apapun untuk alat mining, lo nggak perlu khawatir dengan adanya kerusakan penggantian hardware. Semua sudah disediakan oleh penyedia layanan cloud mining. Lo pun nggak perlu lagi tuh khawatir adanya kendala jaringan dan putusnya arus listrik. Jadi semua aktivitas di luar rumah pun nggak terganggu atau kepikiran sama kondisi rig miningnya. Emang keuntungan-keuntungan yang tadi sudah gue sebutin menggiurkan banget. Tapi lo juga perlu memperhatikan adanya kelemahan pada metode ini. Kalau dilihat lagi, semua prosesnya kan kebanyakan bakal dilakukan secara online atau virtual. Kita nggak bisa langsung mengetahui fisiknya, jadi bisa dikatakan metode ini memiliki kelemahan di tingginya tingkat penipuan dalam prosesnya. Diketahui selama bertahun-tahun cloud mining ini menjadi blue ocean bagi skema penipuan. Hal ini terjadi karena investor nggak punya kesempatan menilai mining farm secara langsung. Jadinya sulit bagi pengguna bisa memverifikasi atau mengklaim yang dibuat oleh penyedia layanan. Sebagai pengguna, lo juga harus waspada dengan platform cloud computing yang sudah dikendalikan penuh atas penghasilan yang didapatkan. Lebih baik kalau lo memilih layanan yang menawarkan beberapa tingkat otonomi pada wallet yang lo punya, jadi penghasilan yang lo dapatkan bisa lebih aman, langsung masuk ke wallet lo. Di samping itu ada juga penyedia layanan yang bahkan menjalankan skema piramida. Skema ini maksudnya investor awalnya dibayar dengan deposit investor baru, yang tentunya hal ini merugikan investor baru kan?
Disinilah lo harus teliti dan memilih penyedia layanan dengan memperhatikan kredibilitasnya. Selain itu juga masalah penipuan, lo juga harus bisa menghitung untung dan rugi serta penghasilan dari cloud mining. Jangan lupa untuk mempertimbangkan peluang keuntungan dan penawaran yang diberikan. Kalau jumlah yang dibayarkan untuk menyewa, membeli, dan memelihara rig berbasis cloud gak sesuai dengan hash power yang ditawarkan, tentu aja ini bisa bikin lo rugi kan? Segitu dulu penjelasan yang bisa gue berikan tentang cloud mining. Kalau lo punya pertanyaan seputar cloud mining, bisa lo tulis di bawah kolom komentar. Sampai ketemu lagi di konten sisian selanjutnya. Bye-bye cuan-cuan people!